Selamat datang kembali. Hari ini kita punya cerita transformasi yang luar biasa nih buat Anda. Ini tentang salah satu penguasa kuno paling terkenal, Nebukadnezar, Raja Babilonia. Ada beberapa catatan menarik ya yang Anda bagikan soal dia. Betul sekali. Catatan ini melukiskan perjalanannya yang dramatis banget. Dari puncak kuasa terus jatuh karena sombong, sampai akhirnya pulih lagi setelah dia mengakui ada kekuatan yang lebih besar. Nah, yang mau kita kupas bareng dari sini. Pelajarannya ya, apa sih yang bisa kita ambil dari naik turunnya ini? Tepat, apa pelajarannya gitu. Oke, mari kita mulai dari seberapa hebat sih sebenarnya Nebukadnezar ini. Menurut catatan yang ada di tangan kita. Disebutkan kan, dia bangun lagi Babylon jadi kota yang spektakuler pada masanya. Ada gerbang Ishtar yang megah itu? Gerbang Ishtar. Dan Taman Gantung juga ya, walaupun itu statusnya sebagai keajaiban dunia kuno masih agak diperdebatkan ya sama ahli. Iya, masih diskusi ya. Tapi intinya pembangunannya luar biasa. Dan dia bukan cuma pembangun loh. Materi ini juga bilang dia ahli strategi militer yang cakap. Kemenangannya lawan Mesir di Karkebis tahun 605 sebelum Masehi itu, itu benar-benar mengukuhkan dominasi Babilonia di wilayah itu. Pencapaian militer yang penting banget. Terus yang juga penting dan disorot di catatan ini, soal pembuangan Babel. Ribuan orang Yahudi, termasuk tokoh kayak Daniel, Yehezkiel itu kan dibawa ke Babilonia. Periode ini kayaknya jadi momen krusial ya buat sejarah dan iman Israel. Betul, krusial banget. Nah, dengan semua pencapaian hebat itu, disinilah catatannya mulai menunjukkan titik balik. Nebukadnezar digambarkan jadi sangat sombong. Ada kutipan kunci nih dari Daniel 4 ayat 30 yang diangkat di sini. Oh, yang itu ya? Iya, yang dengan kekuatan kekuasaanku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun. Intinya fokusnya ke aku, kekuatanku, dia kayak lupa gitu, sumber aslinya dari mana. Wah, itu dia. Titik kritisnya di situ ya. Iya, momen kritis banget. Dan ternyata pernyataannya itu langsung ada akibatnya. Tepat sesudah itu, kalau lihat kutipannya lagi dari Daniel 4 ayat 31-33, ada suara dari langit ngumumin hukuman. Kerajaannya diambil, dia bakal hidup kayak binatang liar. Aduh, ini penggambarannya cukup dramatis ya. Banget. Kehilangan akal sehat, hidup di alam liar, rambutnya panjang kayak bulu Raja Wali, kukunya kayak cakar burung. Jatuh banget lah pokoknya, keruntuhan total. Tapi, yang menarik dari narasi ini hukumannya tuh kayaknya ada tujuannya ya. Bukan cuma menghancurkan gitu aja. Nah, itu dia. Tujuannya tampaknya bukan kehancuran total, tapi penyadaran. Jadi setelah periode 7 masa ini, bisa 7 tahun atau periode waktu tertentu, kita nggak tahu pasti ya, terjadilah momen kunci. Ini dicatat di Daniel 4 ayat 34. Dikutip juga di sini. Aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali kepada aku. Lalu aku memuji yang maha tinggi. Menengadah ke langit ya. Tindakan itu digambarkan kayak simbol penyerahan diri gitu ya, pengakuan kedaulatan yang lebih tinggi. Betul, simbol penyerahan diri. Dan pertobatannya ini ditekankan di bacaan kita, bukan sekedar formalitas, bukan basa-basi. Pujiannya ke Tuhan itu muncul dari pengalaman pribadi yang pahit, mendalam. Dia sampai pada kesimpulan ini, ditulis di Daniel 4 ayat 37. Segala pekerjaannya adalah benar, ia sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi pengalaman buruk itu justru bawa pemahaman yang asli ya, otentik. Iya, justru itu. Nah, hasilnya apa? Daniel 4 ayat 36 yang dirujuk di sini mencatat pemulihannya. Akal budinya balik, dia pulih ke tahtanya. Bahkan katanya dengan kemuliaan yang lebih besar. Lebih besar dari sebelumnya malah ya. Iya, tapi mungkin transformasi terpentingnya bukan soal tahta atau kemuliaan itu, tapi karakternya. Dari raja yang banggain diri sendiri, jadi raja yang memuliakan Tuhan. Nah, itulah hikmat sejati yang dia dapat menurut narasi ini. Jadi kalau kita rangkum, alurnya dari materi ini jelas banget ya. Prestasi hebat. Terus jadi sombong. Dihukum sampai jatuh banget. Lalu sadar, tobat sungguh-sungguh, dan akhirnya pulih bahkan lebih dari sebelumnya. Bener. Pelajaran yang bisa diambil dari sini kayaknya, pertama, potensi perubahan itu selalu ada ya buat siapa aja.
Terus, perubahan sejati itu lahir dari pengalaman dan kesadaran mendalam, dan menariknya justru waktu mengakui keterbatasan itu bisa jadi jalan ke pemulihan dan kekuatan yang lebih asli. Ya, setuju banget. Dan ini mungkin jadi pemikiran penutup buat Anda renungkan nih. Apalagi catatan ini diakhiri dengan referensi doa soal kesombongan tersembunyi. Kita kan mungkin nggak bangun kerajaan megah kayak Nebukadnezar ya. Tapi gimana ya, bentuk kesombongan tersembunyi itu bisa aja muncul dalam keseharian kita. Pertanyaan bagus itu. Dan satu lagi, apa makna personal buat Anda dari tindakan simbolis Nebukadnezar yang menengadah ke langit itu? Khususnya pas kita lagi hadapi tantangan atau pas kita sadar akan batas kemampuan kita sendiri. Wah, menarik untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini ya. Semoga eksplorasi kisah Nebukadnezar ini berdasarkan catatan yang kita bahas bisa memberi perspektif baru yang berharga untuk Anda.